Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, baik di rumah ataupun di mana berada saat ini, kita siapkan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Persiapkan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan, karena Dia Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Haleluya. Glory, haleluya. Kami nyanyikan haleluya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Glory.
kehidupan kami. Kau mengajarkan kepada kami untuk tidak takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang luar biasa Kau berikan kepada kami saat ini. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk menyembah Engkau, untuk tinggikan Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Segala macam intimidasi dalam kehidupan kami dilepaskan lewat pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Dia memberikan kepada kita jalan, kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran." Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Dia menunjukkan keselamatan itu nyata. Haleluya. Darahnya telah tercurah bagi kita semua untuk membasuh kehidupan kita, untuk menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Saat masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan kehidupan kami Yesus, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu Yesus, Kasih-Mu, amin Tuhan. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, oh haleluya Jesus Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Yesus. Kami tinggikan Engkau, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Kau telah tebus hidup kami Tuhan, Kau telah layakkan hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kami tinggikan Engkau Allah yang dahsyat, kami tinggikan Engkau Allah yang besar. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam acara ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Maliaki 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 18 berkata demikian. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judulnya di atas dikatakan kemenangan terakhir bagi orang benar, ya. Jadi orang benar itu akan menerima kemenangan, bukan kemenangan pada saat permulaan, tapi kemenangan yang terakhir. Maksudnya adalah kita harus menghadapi setiap proses dan persoalan, ya, baru kemudian Tuhan memberikan saya dan saudara kemenangan. Seringkali kita melihat orang lain yang tidak benar itu seakan-akan dibela, seakan-akan dilindungi Tuhan. Padahal nanti ada waktu yang ditentukan bagi mereka sehingga mereka akan mendapat bagian mereka, yaitu hukuman dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang benar yang tetap bertahan dalam proses akan menikmati atau menerima kemenangan yang terakhir dari Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, saat ini saya akan memberikan judul khotbah saya adalah melihat kembali perbedaan. Jadi tema yang saya angkat adalah melihat kembali perbedaan. Bagian yang pertama dikatakan di sana, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Pertama kita akan berbicara tentang bicaramu kurang ajar tentang aku. Aku di sini adalah huruf besar, berarti mereka berbicara kurang ajar tentang Tuhan. Ya. Apa yang dimaksudkan oleh ayat 13 tentang bicaramu kurang ajar, ya. Jadi yang dimaksudkan kurang ajar di sini oleh Tuhan adalah di ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah, ya. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Dikatakan bahwa sia-sia beribadah kepada Allah. Untungnya apa? Untungnya apa? Beribadah kepada Tuhan, kemudian berjalan dengan memakai pakaian berkabung ketika persoalan datang. Dan ayat yang ke-15 dikatakan, ya, oleh sebab itu kita menyebut berbahagialah orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka terlupu juga, ya. Jadi untuk apa beribadah? Untuk apa memakai pakaian kabung? Untuk apa kita bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Dan lihat saja orang-orang yang berbuat fasik, yang mencobai Allah, seolah-olah hidup mereka lebih baik dari kita, seolah-olah hidup mereka mujur, saudaraku. Jadi ada anak-anak Tuhan yang mengatakan begini bahwa, Boksu, tuh lihat tuh, orang fasik, orang jahat, orang yang tidak beribadah, orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak berkorban, kok seolah-olah mereka lebih enak dari kita, seolah-olah hidup mereka lebih nyaman dari kita. Saudara, saya mau katakan bagi saudara bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Bagian orang fasik ada bagiannya tersendiri. Bagian mereka yang tidak setia, tidak taat, tidak melakukan kehendak Tuhan, ada waktu untuk mereka. Tapi bagi saya dan saudara, kita jangan iri, kita jangan cemburu apabila kita melihat orang yang tidak beribadah, orang yang tidak melayani, orang yang tidak berkorban, orang yang hidup dalam kefasikan, seolah-olah hidup mereka nyaman, seolah-olah hidup mereka enjoy saja. Tapi saya mau katakan bagi saudara, mari, bagi orang percaya, bagi orang benar, tetaplah berbuat baik, tetaplah setia kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak berbuat baik dan tidak setia kepada Tuhan, ada bagian mereka. Ada waktu di mana Tuhan menentukan waktu untuk mereka. Perhatikan Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Di sana berkata apa? Amsal 16 ayatnya yang ke-4. Amsal pasal 16 ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat berkata demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing.
Jadi Tuhan itu mengadakan, menciptakan, mengizinkan segala sesuatu terjadi. Bukan cuma iseng, bukan sesuatu yang kosong dan hampa tidak punya tujuan. Tetapi Tuhan melakukan segala sesuatu dengan tujuan masing-masing. Dia izinkan saya dan saudara mengalami persoalan dan bermacam-macam permasalahan yang terjadi. Supaya melatih saya dan saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita akan melihat satu saat nanti Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang yang beribadah, antara orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan saudara berkata bahwa mereka yang tidak beribadah hidupnya baik-baik saja. Mereka yang tidak beribadah hidupnya seolah-olah tidak ada masalah. Nah, itu dikatakan bicaramu kurang ajar. Jadi kalau kita berbicara tentang orang-orang yang mencobai Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan, seolah-olah hidupnya lebih baik dari kita. Dan untuk apa kita beribadah, untuk apa kita berkabung, untuk apa kita melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak setia pun hidup mereka lebih baik dari kita. Ini bicara kurang ajar. Jadi ketika saudara berbicara demikian, Tuhan menganggap pembicaraan kita adalah pembicaraan yang kurang ajar. Nah, Amsal pasal 16 ayat 4 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Bagi orang fasik ada waktunya. Bagi orang percaya, orang benar ada waktunya. Pada bagian yang kedua kita melihat pada ayatnya yang ke-16 dikatakan bagaimana di sana? Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17 sampai 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, kekasih-kekasih hati Tuhan, kita melihat di sana bahwa pada bagian yang kedua yang harus kita bicarakan tuh satu sama lain tuh harus seperti ini. Beginilah berbicara satu sama lain. Pada harinya nanti, hari yang ditentukan Tuhan, Tuhan akan mengasihi saya dan saudara seperti orang tua mengasihi anaknya. Jadi ketika teman kita, saudara seiman kita mengalami persoalan saudara, jangan kita bilang ibadahmu percuma, ngapain kamu beribadah, ngapain kamu berkorban, di mana Tuhanmu? Ya, itu bicara kurang ajar. Jadi bicara yang sebenarnya adalah seperti ini. Ya, katakan kepada mereka bahwa satu saat nanti Tuhan akan menyayangi kita, Tuhan akan mengasihi kita seperti seorang tua atau seorang bapak, seorang ibu mengasihi anak-anaknya. Itu bicara yang benar. Bicara yang baik seperti itu, bukan bicara yang memprovokasi orang lain, yang melemahkan orang lain seolah-olah Tuhan itu tidak ada, ibadah itu tidak berarti, memakai pakaian berkabung pun sia-sia saudara. Bahkan mencobai Allah pun seolah-olah mereka luput. Ayat yang ke-18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan saudara. Jadi bicara satu sama lain adalah kita satu saat nanti kita akan pasti lihat berbeda. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah pasti berbeda. Mungkin sekarang kita belum melihat perbedaan itu, tapi satu saat nanti di mana waktu yang dipersiapkan oleh Tuhan, di saat itulah Tuhan akan melakukan perbedaan kembali, ya. Jadi maksud dari ayat 18, kamu akan melihat kembali perbedaan itu mengulangi kisah yang terjadi ketika bangsa Israel itu ada di Mesir, ya. Nah, perbedaan seperti apa yang Tuhan maksudkan? Keluaran 8 ayatnya yang ke-23. Keluaran 8 ayat yang ke-23 berkata demikian. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berfirman kepada Raja Mesir waktu itu adalah Firaun bahwa besok
Tuhan akan melakukan perbedaan dan itu akan terjadi antara bangsamu, bangsa Mesir, dan umatku, yaitu umat pilihan Allah, bangsa Israel. Nah, Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-4, perbedaan seperti apa itu? Keluaran pasal 9 ayat yang keempat berkata, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Perbedaan kembali antara orang Israel dan orang Mesir, Tuhan berkata bahwa perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, di mana satu pun ternak daripada orang Israel tidak mati, tetapi ternak-ternak orang Mesir mati ketika tulah terjadi di Mesir. Nah, kekasih hati Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman, Tuhan akan melakukan perbedaan. Jadi berbicara ternak, berbicara tentang mata pencaharian, berbicara tentang usaha dan pekerjaan mereka. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ketika masalah, ketika wabah, ketika badai, ketika bencana terjadi, bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak berbicara kurang ajar tentang Tuhan, Tuhan akan melakukan perbedaan. Jadi ada waktunya di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan tidak beribadah kepada Tuhan. Yang berikut perbedaan yang seperti apa? Keluaran pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 11 ayat yang ke-7 berkata, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara, dikatakan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ya, bagian yang pertama tadi perbedaan antara ternak orang Mesir dan orang Israel, tidak ada yang mati, ya, ternak orang Israel. Yang kedua, perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, bukan ternaknya lagi, tetapi perbedaan yang kedua adalah pribadi manusianya antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan akan membuat perbedaan, bahkan diumpamakan seekor anjing pun tidak berani menggonggong, ya, menggonggong orang Israel ataupun ternak-ternak orang Israel. Ini berbicara tentang orang benar, orang percaya, umat pilihan Tuhan yang setia kepada Tuhan akan tetap dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh sama-sama satu gereja, kita boleh sama-sama beribadah, tetapi berbicara perbedaan, perlindungan, berbicara fasilitas Tuhan, berbicara mujizat dan berkat-berkat Tuhan, ini hanya terjadi bukan kepada gereja yang sifatnya sebuah komunitas, tetapi berbicara mujizat akan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh, yang tidak berbicara kurang ajar tentang Tuhan, tetapi yang berbicara tentang waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, di mana suatu saat Tuhan akan melakukan mujizat bagi mereka yang taat dan setia sampai kepada akhir. Kekasih hati Tuhan, ibadah yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Keluaran pasal 3 ayat 18, saya baca kembali. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang yang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik, Tuhan akan melakukan perbedaan. Yang berikut adalah antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan akan melakukan perbedaan. Yang beribadah yang seperti apa yang dimaksudkan? Seringkali kita katakan dia kan rajin beribadah. Hari Minggu dia rajin, komsel dia rajin, rayon dia rajin, saudara. Ibadah-ibadah pertengahan minggu dia rajin, KKR, seminar dia rajin. Tapi kenapa ya? Kok dia kena malapetaka? Kenapa ya? Dia kena musibah. Mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Saudara, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28 dikatakan bagaimana? Ibrani pasal
12 ayat yang ke-28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, langit dan bumi ini akan tergoncangkan, cuma sorga, kerajaan sorga itu sifatnya kekal. Jadi janji Tuhan akan memberikan saya dan saudara kerajaan, bukan kerajaan yang tergoncangkan di dunia ini yang cuma sementara, tapi janji Tuhan Dia akan memberikan kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan, di mana kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur, ya. Jadi kita mengucap syukur karena kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada kita, dan yang berikut adalah beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, saudaraku. Sebab itu kadangkala tadi saya katakan bahwa kita katakan dia rajin beribadah, dia rajin berdoa. 1 minggu 3-4 kali KKR, seminar, dia ikut acara-acara, semua acara gereja dia ikut. Tapi kenapa? Dia kena musibah. Kenapa? Dia kena persoalan. Saudara, mari saya mau katakan bagi saudara, kalau saudara beribadah, beribadahlah dengan menurut cara yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara beribadah, beribadahlah menurut cara yang berkenan. Jangan menurut cara-cara duniawi. Cara duniawi kita bawa ke gereja, cara diskotik di bar, cara di tempat-tempat yang tidak benar kita masukin ke gereja. Baik pun dari segi lightingnya, dari segi penampilannya, kostumnya, dari segi hal-hal yang lainnya yang sifatnya duniawi kita bawa masuk ke gereja, saudara. Sehingga cara yang tidak berkenan itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Cara yang berkenan itu seperti apa? Mari kita melihat dasar-dasar firman Tuhan. Cara yang berkenan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi kita datang beribadah, mari pakai cara yang benar dengan hormat. Bukan cuma hormat saja kepada manusia, bukan karena takut kepada manusia, tetapi kita datang beribadah hormat, takut kepada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan, otomatis kita juga saling menghormati satu dengan yang lain. Kekasih-kekasih hati Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita beribadah dengan cara-cara yang salah, cara duniawi kita masukkan ke dalam gereja, dan kita tidak menghormati Tuhan, saudara, kita tidak takut kepada Tuhan, bahkan dikatakan di sana dia datang sebagai api yang akan menghanguskan saya dan saudara. Seringkali kita datang beribadah, kita beribadah secara formalitas saja. Kita datang cuma untuk setor muka kita, ya. Pendeta lihat, teman kita lihat, sahabat kita lihat. Kita datang karena diajak teman, ya. Datang karena perintah manusia yang dihafalkan. Datang ibadah karena rutinitas saja. Datang ibadah karena memang ada waktu, bukan karena tanggung jawab dan kesadaran. Selama ibadah kita online di tengah-tengah ibadah, kita update status di tengah-tengah ibadah, kita buka internet di tengah-tengah ibadah. Di dalam ibadah kita ngobrol satu sama lain. Di dalam ibadah kita mondar-mandir di tempat ibadah. Kita tidak hargai ibadah, kita tidak hargai Tuhan di dalam ibadah itu. Tetapi dalam hal kita klaim janji Tuhan, kita menuntut supaya kita diberkati, kita meminta penyertaan Tuhan, kita meminta perlindungan Tuhan. Dalam hal ibadah kita tidak setia, tetapi dalam hal berkat dan mujizat kita tagih dari Tuhan, kita minta dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan melihat, Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Apa benar kita beribadah dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Pertanyaannya adalah,
Ketika kita datang beribadah, apa benar kita beribadah kepada Tuhan? Atau karena cuma formalitas saja? Atau karena kepentingan-kepentingan pribadi kita saja? Sehingga kita datang kosong, kita pulang dengan kosong. Dan ketika persoalan terjadi, kita mengeluh, kita bersungut, dan kita ditimpa oleh malapetaka. Karena Tuhan berfirman, Dia adalah api yang menghanguskan. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dikatakan bagaimana? 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Yang berikut adalah ibadah itu harus disertai rasa cukup. Jadi kalau saudara baca ayat berikut dikatakan bahwa jangan kamu mengira ibadah itu sumber keuntungan. Jadi kita mengira bahwa kita datang ibadah kita pasti diberkati dengan limpah. Tunggu dulu saudara. Tujuan beribadah adalah hormat dan takut kepada Tuhan. Urusan berkat, urusan mujizat itu nomor belakang. Jangan memakai ibadah untuk mencari keuntungan pribadi saudara. Datang beribadah untuk bisnis di tengah-tengah ibadah. Datang beribadah cuma untuk ketemu teman arisan di tempat ibadah. Dan buat arisan di tempat ibadah saudara. Datang ke tempat ibadah untuk berjualan online di tempat ibadah. Tidak saudara, itu ibadah yang tidak berkenan dan tidak takut kepada Tuhan. Jadi ibadah yang disertai rasa cukup itu memberi keuntungan bagi saya dan saudara. Rasa cukup yang bagaimana? Mengucap syukurlah. Mau ibadah 1 jam ya puji Tuhan. Mau ibadah pakai gitar ya haleluya. Ya, mau pembicara hebat, WL singer, pemain musik hebat ya puji Tuhan. Tetapi kalau ibadah apapun bentuknya dalam situasi yang bagaimanapun keberadaannya, mari Tuhan mau saya dan saudara mengucap syukur dan merasa cukup dengan ibadah itu. Orang yang tidak merasa cukup, dia akan mengeluh, dia akan bersungut-sungut, dia akan memfitnah, dia akan menghakimi. Ini ibadah seperti apa? Ini mungkin pendetanya tidak punya persiapan. Kenapa tidak beli alat musik yang bagus? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Akhirnya kita mengeluh di dalam ibadah, seolah-olah kita datang tidak dapat apa-apa, kita pulang tidak membawa apa-apa saudara. Dan saya mau katakan bagi saudara, ibadah yang disertai mujizat, ibadah yang disertai keuntungan yang besar adalah ketika kita datang beribadah, kita merasa cukup. Dengan kata lain, mengucap syukur. Dan ketika saudara mengucap syukur, di saat saudara beribadah kepada Tuhan, ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi dikatakan bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, harus. Berarti beribadah itu harus saudara. Masalah tempat itu bukan satu keharusan, ya. Beribadah itu harus, beribadah di mana saja. Mau beribadah di laut, mau beribadah di darat, mau ibadah di udara, ya. Mau di gedung yang megah atau gedung yang sederhana, mau di taman atau di gunung, ibadah itu harus. Tempat itu tidak menjadi keharusan, tetapi beribadah itu sebuah keharusan atau suatu keharusan, ya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi beribadah itu bukan datang beribadah kepada manusia, bukan. Tetapi beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka apa? Ia akan memberkati roti makananmu. Pertama, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan yang kedua adalah Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman saya dan saudara, ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang karena Tuhan, karena untuk memuliakan Tuhan, bukan karena manusianya, bukan karena fasilitas gerejanya, bukan karena kepentingan pribadi saya dan saudara, bukan cuma karena menerima mujizat, tetapi ketika kita datang beribadah karena Tuhan, maka janjinya akan menyertai saya dan saudara. Pertama,
Ia akan memberkati rotimu, makananmu, dan air minumanmu. Jadi orang yang setia beribadah dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan, Tuhan akan menjamin ekonominya, rotinya, makanan diberkati, dan air minumnya pun diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara tidak perlu takut dengan masa krisis. Saudara tidak perlu takut yang namanya wabah penyakit hari-hari ini. Tidak perlu takut dengan gencarnya berita-berita yang menakutkan hari ini. Seolah-olah dunia mau kiamat. Orang yang beribadah dan tidak beribadah, Tuhan pasti buat perbedaan. Di dalam ketika situasi yang sulit datang, disitulah perbedaan Tuhan akan terjadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang berikut dikatakan apa? Dan saudaraku, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Roti dan air diberkati. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Tuhan, roti dan air diberkati. Yang kedua, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi hari-hari ini wabah penyakit melanda seluruh dunia, termasuk negara kita saudara, dan mengakibatkan ada banyak orang tidak bisa beribadah. Karena memang ada aturan-aturan dari pemerintah ya, ketika virus ini merajalela di seluruh dunia dari bulan Maret saudara, tetapi kita bersyukur di bulan Juni ya kita boleh diperbolehkan ya, akhir Juni dan awal Juli kita mulai diperbolehkan untuk beribadah. Tetapi masih banyak orang yang takut beribadah. Kenapa? Karena takut kena virus saudara. Saya mau katakan bagi saudara ya, kalau saudara takut sama Tuhan, kalau saudara benar-benar beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengar, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang penting adalah datang beribadah, jangan main-main di tempat ibadah. Datang beribadah, jangan ngobrol di tempat ibadah. Datang beribadah, jangan ketawa-ketawa di tengah ibadah. Saling ngobrol, online update status di tempat ibadah, mondar-mandir di tempat ibadah, rutinitas dan perintah manusia datang beribadah. Tidak saudara, ketika datang beribadah sungguh-sungguh dengan takut dan hormat kepada Tuhan, orang yang beribadah dengan mencari kerajaan Allah dan kebenaran, orang yang beribadah karena takut kepada Tuhan, karena serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengar, penyakit wabah tulah akan menjauh darimu. Tetapi kalau Anda beribadah dengan main-main, Anda beribadah karena rutinitas saja, dimanapun Anda beribadah, dimanapun Anda berada maksud saya, maka tulah akan mengejar saudara. Tetapi kalau kita takut dan hormat kepada Tuhan, di mana saja kita beribadah, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi seharusnya ibadah itu mengandung mujizat. Seharusnya orang yang beribadah itu penyakitnya takut sama dia. Tapi sekarang malah kita takut beribadah karena takut kena penyakit saudara. Berarti di mana iman saudara? Di mana kepercayaan saudara kepada Tuhan? Dan apa artinya ayat ini? Apa artinya ayat ini? Kita kan sudah pakai standar protokol saudara. Kenapa kita masih takut juga? Kenapa kita masih ragu juga? Kenapa kita lebih berani ke mall? Kenapa kita lebih berani ke tempat-tempat pekerjaan? Kenapa kita lebih berani ke tempat-tempat olahraga daripada kita datang beribadah yang di tempat luar yang belum tentu menjamin kebersihannya? Bukankah di tempat ibadah itu lebih bersih? Kenapa kita takut saudara? Nah, ketika keadaan dan persoalan terjadi di tengah-tengah dunia ini, malapetaka, wabah, bencana terjadi, disitulah penyaringan, pemurnian terjadi, dan Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan. Dengar, orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa? Orang yang setia beribadah dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan adalah orang yang datang mungkin ke tempat ibadah, tetapi tujuan motivasinya lain. Dan Tuhan akan buat perbedaan. Sebab itu kekasih hati Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan atau belum? Dan kalau saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Ibadah itu mengandung mujizat, bukan mengandung kutuk. Ibadah itu bukan mengandung penyakit, tapi ibadah itu membuat kita diberkati oleh Tuhan. Roti dan airmu diberkati dan penyakit dilakukan. Saya tekankan kembali, jangan ibadah main-main. Jangan ibadah hanya rutinitas, jangan ibadah hanya formalitas. Kalau saudara ibadah dengan rutinitas dan formalitas, maka perbedaan pun akan terjadi antara orang yang serius dengan Tuhan dan orang yang tidak serius dengan Tuhan. Sebuah ayat terakhir yang kita akan bacakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya
yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu apa? Kita berolahraga, berjalan kaki, atau lari, lompat, lempar, atau kita berenang. Itu latihan badani. Ya, terbatas gunanya. Bukan tidak ada gunanya, ada gunanya, tapi terbatas. Latihan badani sebatas untuk kita sehat hidup di dunia ini yang sementara. Tetapi latihan rohani itu tidak ada batasnya untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau latihan badani cuma untuk hidup yang sekarang, dengar, badanmu berotot tidak menjamin saudara masuk surga. Saudara sehat secara jasmani tidak menjamin saudara masuk surga. Tetapi ketika saudara melatih diri saudara untuk latihan beribadah, maka janji Tuhan, Dia akan menyertai saya dan saudara selama saudara hidup. Roti dan airmu diberkati dan penyakit dilalukan. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, jaminannya adalah hidup sekarang dan hidup kekal. Tuhan memberikan kerajaan sorga untuk kita. Akhirnya saya mau katakan bagi saudara, jika kita mau melihat perbedaan ketika situasi terpuruk, ketika wabah terjadi, ketika bencana terjadi, jika kita mau melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, jangan berbicara kurang ajar tentang orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Seolah-olah beribadah itu percuma. Memakai pakaian berkabung percuma, mencobai Tuhan pun terluput kok. Jangan bicara kurang ajar, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu Tuhan bagi orang fasik, ada hukuman Tuhan khusus bagi orang fasik, orang yang berbicara kurang ajar. Tetapi bagi orang yang berbicara menguatkan satu dengan yang lain, bahwa suatu saat nanti engkau akan melihat perbedaan. Orang yang setia, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, ada janji Tuhan, Tuhan akan melakukan perbedaan. Akhirnya beribadahlah menurut cara yang berkenan, dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Beribadahlah disertai rasa cukup ataupun mengucap syukur. Jangan pernah bersungut-sungut. Ibadah apapun itu bentuknya, ya, beribadahlah dengan rasa cukup atau mengucap syukurlah. Dan yang terakhir adalah beribadahlah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada manusia, tapi beribadahlah kepada Tuhan. Jika kita bisa melakukan hal-hal ini, maka janji Tuhan digenapi. Dalam situasi yang terpuruk hari-hari ini, bencana, wabah, ataupun apa saja yang terjadi, Tuhan akan melakukan perbedaan antara bisnismu dan bisnisnya orang lain. Tuhan akan melakukan perbedaan antara kesehatanmu dan kesehatan orang lain. Tuhan akan lakukan perbedaan antara perlindungan, damai, sejahtera, sukacita dengan orang lain yang hidupnya di dalam kefasikan. Tuhan pasti melakukan perbedaan. Jadi jika saya dan saudara mau melihat perbedaan dari Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Beribadahlah dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Belajarlah merasa cukup dalam hal ibadah apa saja. Dan ibadah datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya janji Tuhan pasti digenapi bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri firman Tuhan saat ini dengan sebuah pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita angkat pujiannya bersama-sama. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Janjinya untuk saya dan saudara bukan janji seperti janji manusia. Oleh sebab itu tetaplah setia, karena waktunya tiba Tuhan akan buat perbedaan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari katakan bersama-sama. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, menebus, menebus hidupku. Mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman. Hari ini kami masih bisa beribadah lagi dan kami percaya bahwa orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang fasik dan orang benar, Tuhan akan melakukan perbedaan di saat situasi yang sulit. Disitulah perbedaan dan janji-janji Tuhan digenapi. Berkati kami semua, lindungi kami semua, proteksi kami orang-orang yang setia beribadah kepadamu, supaya mereka boleh melihat bahwa benar Tuhan yang berfirman, Tuhan tidak pernah ingkar janji bahwa orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan akan melakukan perbedaan. Berkati kami semua dan lindungi kami semua dan berikan pertumbuhan bagi kami semua dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya janji-Mu akan menyertai orang-orang yang setia beribadah, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Pengucapan syukur dan akhirnya terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus akan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai Tuhan datang. Pengucapan syukur kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.